Om Awignamastu Namo Sidang. Om Anubhadra Kratawu Yantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Tema yang saya muliakan, mari kita lanjutkan pembacaan dan pembahasan sederhana sloka-sloka pada kitab Bhagavad Gita. Kalau minggu lalu kita membaca dan bahas secara sederhana sloka Bhagavad Gita pada adhyaya pertama, sloka yang keempat dan yang kelima. Ini mari kita lanjutkan pembacaan sloka Bhagavad Gita adhyaya yang pertama, sloka yang keenam dan yang ketujuh. Yuda mayu sawikranta tamauja sawiryawa ubadro drupadeyasca wa ewa maharata asmakam tu wisistaye tani poda dwijutama nayaka mama sain yasya samjenartan prawimite, yang maksudnya Yudamanyu yang pemberani, Utamauja yang gagah berani, putra-putra Saubhadra dan Drupadi, sesungguhnya semua ahli perang kereta. Ketahuilah mereka sebagai pemimpin pasukan kamu. Saya sebutkan yang pertama adalah Paduka pendeta yang utama. Saudara sedharma yang saya muliakan, pada adhyaya pertama sloka yang keenam dan ketujuh ini, Raja Dhistarashtra masih mendengarkan penyampaian dari Sanjaya yang memiliki pengetahuan pandangan yang tembus tentang keadaan di medan perang Kurukshetra. Pada sloka yang keenam dan yang ketujuh ini, adhyaya pertama, Sanjaya masih menyampaikan kekuatan masing-masing kubu, baik dari kubu Pandawa maupun memulai menyebutkan pada kubu Kaurawa. Di arti yang terakhir tadi, bahwa disebutkan salah satu pemimpin pasukan Kaurawa adalah yang pertama adalah pendeta utama tadi. Saudara sedharma, pada situasi perang sangat dimungkinkan untuk masing-masing kubu menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu bagian dari psikologi war atau perang psikologis. Itu juga pada zaman-zaman saat ini, masing-masing kelompok wilayah, masing-masing negara ataupun kelompok-kelompok yang berseteru saling menunjukkan diri, saling mengunggulkan kelebihan-kelebihannya dan menjelekkan saingannya ataupun lawan-lawannya. Jadi ini dapat kita pahami bersama pada situasi perang, pada situasi berlawanan, masing-masing kubu pasti ingin menunjukkan kekuatannya, kelebihan-kelebihannya
agar secara psikologis pun dia memenangkan perang. Bagaimana di situasi saat ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita juga membangun kekuatan secara psikologis, yaitu dengan mengikuti anjuran dari pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker pada kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang atau lebih dari satu orang. Yang kedua, kembali mengingatkan bahwa kita harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, ketika ada suatu acara dan perkumpulan yang melibatkan lebih dari satu orang, tentu kita harus tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kita juga harus mengurangi menghadiri kegiatan yang mendatangkan masyarakat banyak. Ini untuk menghindari adanya perkumpulan atau pertemuan dalam jarak yang padat untuk menekan penularan penyebaran coronavirus ini. Yang kelima, kita harus tetap mengurangi mobilitas, karena ketika kita memiliki mobilitas tinggi, pertemuan dengan pihak lain pasti terjadi dan kita harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Nah, kita juga untuk terus berdoa memohon anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasa, agar senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, dan terhindar dari penularan atau penyebaran coronavirus. Ketujuh, pemerintah sudah memberikan vaksinasi. Jadi kewajiban kita mengikuti vaksinasi sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Dan sampai saat ini sudah kita dengar bersama bahwa sudah ada vaksinasi yang ketiga. Jadi bila saudara-saudara belum melakukan vaksinasi, silakan melakukan vaksinasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pemerintah. Baik vaksinasi yang pertama, berikutnya dilanjutkan vaksinasi yang kedua, dan vaksinasi yang ketiga. Di dalam vaksinasi ini ada screening yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang melakukan vaksinasi. Jadi kita juga wajib jujur terhadap kondisi kesehatan kita, taat pada aturan-aturan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan vaksinasi. Ini juga bagian dari kekuatan kita untuk mencegah dan menghindari penularan coronavirus pada diri kita, pada keluarga kita, maupun pada masyarakat yang lebih luas. Jadi saudara-saudara, inilah kekuatan kita secara psikologis
untuk kita menghindari penularan coronavirus. Kemudian penjelasan berikutnya adalah kekuatan-kekuatan di pihak Korawa, di mana tadi disebutkan bahwa salah satu pemimpin utama pada pasukan Korawa adalah Yang Mulia Pendeta Utama. Ini sloka ke-6 dan ke-7 Adhyaya pertama ini memberikan gambaran bahwa masing-masing kubu, masing-masing pihak sudah mulai menunjukkan kekuatan-kekuatannya. Di masa pandemi ini juga coronavirus pun juga menunjukkan kekuatannya dengan cara melakukan mutasi-mutasi dengan daerah penyebarannya. Jadi kewajiban kita, walaupun kita sudah mengikuti protokol kesehatan, sudah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sudah berdoa, sudah melaksanakan vaksinasi, kita juga tetap harus bijaksana dalam menyikapi perkembangan berkaitan dengan coronavirus ini. Kita harus selalu ingat dan waspada. Ingat bahwa coronavirus ini sangat mudah menular dan sampai saat ini belum diketemukan obatnya untuk memberantasnya. Protokol kesehatan adalah usaha-usaha kita sebagai masyarakat, warga negara untuk mencegah penularannya. Vaksinasi juga merupakan program untuk menguatkan imunitas tubuh kita sehingga imun tubuh kita lebih bagus, lebih kuat dan tidak gampang tertular oleh virus corona ini. Jadi perlu kita sadari bersama bahwa kekuatan-kekuatan yang telah disampaikan tadi, protokol kesehatan, asupan gizi yang cukup, vaksinasi, itu adalah kekuatan kita untuk tidak mudah tertular coronavirus. Artinya merupakan bagian dari benteng tubuh kita agar terhindar dari penularan coronavirus. Jadi ini tetap harus kita pegang sampai saat ini, sampai virus ini bisa ditangani dengan baik dan tidak menjadi pandemi lagi. Jadi usaha-usaha kita saat ini bagaimana kita tidak tertular coronavirus dan kita masih tetap bisa berkarya, melakukan hal-hal positif yang berguna bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita, dan bagi lingkungan sekitar kita maupun bagi masyarakat umum. Jadi situasi sulit ini pun harus tetap membuat kita menjadi pribadi yang produktif dan kreatif. Saudara-saudara yang saya muliakan, untuk itu coronavirus ini tetap kita pahami sebagai bahaya, ancaman bagi kesehatan kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat luas. Jadi sebaiknya kita harus selalu menjadi pribadi yang bijaksana,
yang senantiasa waspada, yang senantiasa mengikuti aturan maupun petunjuk dari guru wisesa atau pemerintah kita dalam upaya pencegahan penularan coronavirus. Saat ini ekonomi kita juga sedang mengalami penurunan. Untuk itu ajaran agama kita mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Dalam Panca Yama Niyama Brata kita mengenal namanya Awya Waharika atau Ahara Lagawa. Jadi hidup sederhana tidak berarti kita tidak mencukupi kehidupan kita, tapi kita hidup sederhana dalam situasi yang sulit. Bagaimana kita tetap bisa bertahan, tetap sehat dengan makanan yang sederhana, tetapi tidak kurang nilai dari gizi-gizi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Saudara-saudara, untuk itu kita tetap harus berdoa, memohon kekuatan Tuhan supaya kita senantiasa dalam perlindungan Beliau dan senantiasa kita dibimbing oleh Sang Yang Widiwasa agar menemukan jalan terbaik dalam mengatasi coronavirus ini dan untuk kembali menghidupkan siklus kehidupan baik sosial, ekonomi maupun bidang-bidang yang lain. Saudara-saudara, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan doa. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Shanti.